Selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini, channel ini akan melanjutkan cerita tentang Watchmen. Ini adalah bagian yang keempat. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama sampai ketiganya, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Cerita dimulai di ruang bawah tanah rumah dan Dreiberg, mantan Night Owl kedua. Laurie Juspesic, Silk Spectre kedua, menjelajahi ruangan ini dan terkesima melihat deretan gadget, kostum, dan arsitektur gua rahasia Owl Cave yang telah lama ditinggalkan sejak Dan pensiun sebagai vigilante. Lampu remang menerangi helm, sarung tangan, pengait, dan sistem komunikasi yang menyimpan kenangan masa lalu. Laurie mencari pemantik rokok di dashboard airship Archie yang terparkir di sana. Sementara suasana sunyi hanya ditemani dengung mesin tua dan nafasnya sendiri. Tanpa sengaja, Laurie menekan tombol yang dia kira pemantik, tetapi justru memicu flamethrower di bagian depan airship. Semburan api mengenai lantai basement dan membuatnya menjerit kaget. Lampu utama otomatis menyala dan bayangan bergoyang di dinding kaca dan logam. Mendengar jeritannya, Dan berlari menuruni tangga dengan nafas berat dan rasa takut yang tiba-tiba menghantam. Dan menemukan Laurie dalam keadaan panik. Tangannya gemetar dan rambutnya sedikit hangus di bagian ujungnya. Patung-patung burung hantu di rak ikut terguncang. Dan segera memadamkan api dengan selang kecil. Membuka pintu darurat kapal. Menutup bara dengan selimut api. Dan meniup sisa kobaran. Bau logam terbakar dan cat meleleh memenuhi udara. Lampu-lampu berderak karena panas. Laurie terus meminta maaf dengan suara gemetar. Dan merespons dengan lega dan tidak marah, hanya terguncang oleh nyarisnya tragedi. Setelah api padam dan asap tipis masih terlihat dan memperlihatkan lebih banyak bagian ruang bawah tanah pada Laurie, koleksi topeng, ruang senjata, alat malam hari, panel kontrol, dan helm-helm yang digantung di dinding. Laurie berjalan perlahan, menyentuh baja dingin, membaca catatan tangan di bagian dalam helm, melihat sarung tangan bernoda dan jaket yang pernah dia pakai saat patroli bersama Dan. Ada nostalgia, tapi juga kesadaran bahwa semua itu kini terasa seperti mainan masa lalu yang tak pernah mampu menghentikan kehancuran dunia. Laurie memperhatikan kondisi Archie, kapal udara besar dan indah, tapi tampak lusuh dan usang. Dan menjelaskan bahwa Archie memiliki sistem kamuflase radar agar tak terdeteksi militer. Beberapa senjata pertahanan masih ada, tetapi semuanya dibangun lebih karena kecintaannya pada teknologi dan idealisme vigilante, bukan karena keyakinan akan mampu menghadapi bencana besar. Laurie tersenyum getir. Gagasan tentang tetap bergerak dalam bayangan, bertindak tanpa terlihat tetapi tetap berdampak. Menjelang malam, Dan Laurie duduk di ruang tamu dengan televisi menyala. Berita menunjukkan ketegangan Soviet, perang di Afghanistan, isu Dr. Manhattan, serta rumor vigilante yang hilang atau sakit. Laurie memperhatikan Dan yang lebih banyak diam. Sesekali menatap layar atau memegang sarung tangan tak terpakai. Laurie berkata dia harus berhenti merokok. Dan menjawab dengan senyum tipis bahwa dulu dia harus berhenti melakukan hal yang lebih berbahaya. Memakai kostum dan memburu kejahatan. Ada keintiman samar dan kegelisahan. Dua orang yang bosan pada hidup normal namun tak tahu apa yang harus dilakukan. Malam beranjak ke momen pribadi. Laurie dan Dan mencoba saling mendekat, tidur bersama di sofa, berharap menjadi lebih dari sekedar teman serumah. Namun Dan mengalami ejakulasi dini, rasa malu menyelimuti suasana, sementara cahaya televisi terasa menghakimi. Laurie berusaha memahami dengan lembut, tetapi keheningan panjang menggantung. Hubungan mereka tidak hanya soal keinginan fisik, tetapi identitas, rasa aman, dan kepercayaan diri yang lama terkikis. Kegagalan itu membuat Dan terbangun di tengah malam. Dia meninggalkan Laurie yang tertidur dan turun ke ruang bawah tanah hanya dengan kacamata malam, tanpa kostum.
Suasana hening, lampu redup, dan alat-alat di sekitarnya seolah memantulkan pikirannya sendiri. Dia mengambil kostum Night Owl dari gantungan, menyentuh jahitan, kulit, karet, dan helmnya. Ada rasa sayang dan kehilangan. Kostum itu bukan sekedar penyamaran, tapi bagian dari dirinya yang dulu merasa berguna dan kuat. Laurie bangun merasakan ketidakhadiran Dan. Dia mengikuti suara samar dan menemukan Dan di ruang bawah dengan kostumnya. Cahaya kecil menerangi helm, sarung tangan, dan jubah. Laurie bertanya apa yang dia lakukan. Dan menjelaskan bahwa dia merasa tak berdaya menghadapi kehancuran global, ancaman nuklir, hilangnya Rorschach, rumor konspirasi, dan ketidakpastian moral dunia. Mengenakan kostum membuatnya merasa punya suara dan arti meski kecil. Laurie mendengarkan dan menyentuh bahunya, memberi dukungan. Mereka memutuskan untuk mengoperasikan Archie. Mesin dinyalakan, lampu kontrol menyala, sistem dicek. Bahan bakar, pompa air, panel lepas landas. Ruang bawah menjadi hidup kembali. Kabel ditarik, tuas digerakkan, kipas berputar. Dan mengenakan helm, jaket, dan sarung tangan. Laurie melepas mantel dan pakaian luar, memperlihatkan kostum Silk Spectre dalam cahaya redup. Ada gugup tapi juga semangat, seperti kembali pada mimpi lama sebelum dunia memburuk. Malam itu Archie melayang keluar ke langit kota. Mesin berdengung, lampu kota berkelip di bawah, awan gelap bergelayut di atas. Dari kejauhan terlihat asap. Sebuah gedung atau rumah petak terbakar. Api menjilat dinding. Jeritan terdengar dari dalam. Archie mendekat membuka rem udara dan Dan serta Laurie turun. Mendobrak jendela dan pintu untuk mengevakuasi orang-orang. Api mengaum, asap tebal menyeruak, jerit panik memenuhi udara. Setelah menyelamatkan beberapa korban, mereka membawa orang-orang itu ke tempat aman. Orang-orang menatap mereka dengan keterkejutan, takut tapi juga bersyukur, dan merasakan kembali arti dari tindakan sekecil apapun. Laurie berdiri di balkon Archie, rambutnya tertiup angin, pantulan api menyinari matanya. Untuk sesaat, jarak antara diri mereka sekarang dan diri yang dulu mereka impikan seolah menghilang. Di kabin Archie, suasana hening setelah ketegangan. Laurie dan Dan berdiri bersama menatap kota lewat jendela kecil, mendengarkan mesin yang mereda perlahan. Bau asap masih melekat. Laurie mendekat dan Dan meletakkan tangan di bahunya. Ada rasa lega dan keintiman yang tumbuh, bukan hanya dari keberanian, tapi dari perasaan bahwa tindakan memberi makna. Dan berkata dia merasa lebih baik mengenakan kostum dan bertindak membuatnya merasa hidup kembali. Laurie tersenyum, paham tanpa perlu banyak kata. Setelah itu, mereka benar-benar intim secara fisik. Hubungan ini tak digambarkan vulgar, tetapi melalui panel yang memperlihatkan pelukan, sentuhan kulit, kostum, bayangan, dan cahaya remang. Kegagalan sebelumnya menjadi latar kesuksesan kali ini, bukan sekedar pelepasan hasrat, tetapi pemulihan rasa percaya diri dan kenyataan bahwa mereka masih bisa merasa hidup di tengah ancaman dunia. Isu ini ditutup dengan tekad baru, menyelamatkan beberapa orang dari api tidak cukup, menjadi vigilante kembali tidak cukup, dan mengatakan bahwa Rorschach harus dibebaskan dari penjara. Mereka tidak bisa diam terhadap dugaan konspirasi dan ancaman besar. Laurie terkejut, mempertanyakan kemungkinan dan resikonya. Namun Dan tampak lebih yakin. Kostum sudah dikenakan, alat siap, dan keberanian perlahan kembali. Panel terakhir menampilkan kutipan dari kitab Ayub. Aku bersaudara dengan naga dan berteman dengan burung hantu. Kulitku menghitam dan tulang-tulangku terbakar kepanasan. Malam itu, tanggal 31 Oktober tahun 1985, malam Halloween. Udara dingin menusuk, lampu jalan dan dekorasi Halloween bergoyang diterpa angin bersama ranting-ranting pohon.
Di sebuah garasi tua di New York, Hollis Mason, mantan Night Owl pertama, mengangkat telepon dan menelpon Sally Jupiter, mantan Silk Spectre. Suara mereka hangat meski sudah lama tak berbicara. Hollis mengatakan dia melihat laporan berita tentang Night Owl kedua dan Laurie atau Silk Spectre kedua yang menyelamatkan orang dari kebakaran di sebuah rumah petak. Sally terkejut, namun gembira. Nostalgia masa lalu sebagai pahlawan bertopeng muncul kembali. Mereka berbincang tentang masa Minutemen saat keduanya masih muda, penuh semangat dan idealisme. Percakapan ini membuka bab dengan nuansa bahwa masa lalu belum sepenuhnya berakhir. Di rumah Dan Draper, Laurie mencoba membujuk Dan untuk tidak melakukan hal gila, membebaskan Rorschach dari penjara Sing Sing. Laurie gelisah, ragu dan takut akan konsekuensinya. Namun Dan yang sudah lama merindukan perannya sebagai pahlawan bersikeras bahwa tindakan itu penting. Dia percaya ada konspirasi besar. Rumor tentang kanker yang dikaitkan dengan Dr. Manhattan dimanfaatkan pihak tertentu. Laurie tahu rumor itu tidak sepenuhnya benar, sebab dia pernah tinggal bersama John dan tidak terkena kanker seperti sebagian orang lainnya, dan merasa kekacauan yang terjadi bukan kebetulan. Dan juga mengingat bahwa kunci apartemennya baru saja diganti oleh perusahaan Gordian Knot karena kunci lama rusak ketika polisi pernah mencoba membobolnya terkait kasus Rorschach. Kini dia merasa waktu semakin mendesak. Ancaman terhadap mereka yang masih memakai topeng atau mencoba berbuat benar semakin nyata. Laurie mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Hatinya diguncang antara hasrat untuk hidup normal dan ketertarikan untuk kembali ke dunia beresiko tinggi. Sementara itu, di penjara Sing Sing, Rorschach duduk di selnya. Dia tenang namun waspada. Big Figure, kriminal berpengaruh, datang bersama anak buahnya dengan niat membunuhnya. Mereka mencoba memotong pintu sel dan menggertak dari balik jeruji. Rorschach mempertahankan diri bukan dengan kekuatan fisik semata, tetapi dengan perhitungan psikologis. Dia membuat perangkap kecil, menggunakan pakaiannya untuk mengikat tangan pria gemuk yang berusaha meraih ke dalam sel, sehingga tubuh pria itu menghalangi pintu dan menyulitkan anak buah Big Figure untuk masuk. Dia juga membasahi lantai dengan air, sehingga ketika salah satu dari mereka mencoba menggunakan alat sejenis las listrik atau torch plasma, kelembapan itu menjadi media listrik yang mematikan. Ketegangan fisik dan moral memuncak. Big Figure memerintahkan agar pria gemuk yang menghalangi pintu disingkirkan, atau artinya dibunuh. Salah satu anak buahnya, Michael, menuruti perintah itu dan menggorok pria tersebut. Darah muncrat, bau besi menyeruak, dan kekejaman bercampur dengan rasa bersalah. Namun, Rorschach tetap tenang dan menunggu kesempatan. Begitu pintu sebagian terbuka, dia memanfaatkan air di lantai, kegelapan lampu darurat, dan bayangan untuk membuat orang yang mencoba masuk tersengat listrik. Michael atau salah satu anak buah lainnya terluka atau tewas. Bukan kebetulan, tapi bagian dari perlindungan diri di situasi brutal. Di saat yang lain, di tengah potongan nostalgia dan kenangan lama, Laurie dan Dan kembali mengenakan kostum mereka. Laurie mengenakan kostum Silk Spectre kedua, sementara Dan memakai helm dan perlengkapan Night Owl kedua. Mereka bersiap memeriksa arci, bahan bakar, navigasi, dan sistem komunikasi, memastikan semuanya siap. Meski takut, Laurie merasakan adrenalin kembali dan tampak lebih mantap dibanding sebelumnya. Perannya sebagai pahlawan malam kembali hidup, meski keraguan dan beban psikologis masih membayangi. Di luar penjara, kebakaran yang beberapa hari lalu mereka bantu tangani telah membangkitkan perhatian publik terhadap vigilante. Masyarakat mulai memperhatikan kemunculan kembali Night Owl dan Silk Spectre. Media menayangkan rekaman penyelamatan itu. Reporter membahasnya. Laurie mendengar polisi mungkin mencurigai Dan, membuat posisi mereka semakin terbuka.
Laurie dan Dan tahu mereka harus bergerak cepat. Kesempatan membebaskan Rorschach bisa tertutup jika pihak berwenang menganggap mereka ancaman. Dan Laurie mengemudikan Archie mendekati penjara dari udara. Mereka terbang dalam kegelapan malam, melewati awan dan cahaya redup penjara di bawah. Laurie tegang saat Archie mendekat. Suara mesin, hembusan angin, dan sorotan lampu penjara bergantian muncul. Dan menggunakan sistem kapal udara untuk melumpuhkan kerusuhan di penjara, menggunakan semacam gelombang sonik yang membuat tahanan dan petugas pingsan sementara, menciptakan celah untuk masuk. Laurie dan Dan turun dari Archie, menyusuri lorong penjara secara diam-diam. Di lorong-lorong gelap penjara, Dan akhirnya bertemu Rorschach. Rorschach berjalan dengan tenang, meskipun keadaan kacau, penuh teriakan, asap, dan ketakutan. Dia seolah tak terpengaruh. Pertemuan mereka tak penuh dialog dramatis, lebih terasa lewat suasana dan kehadiran. Laurie melihat Dan Rorschach berbicara sebentar. Rorschach berkata dia senang melihat Dan kembali mengenakan kostum. Laurie merasakan kepedihan atas absennya Dr. Manhattan, sosok yang dulu memberi kekuatan dan jarak. Ada rasa bahwa Laurie masih ingin John kembali, meskipun kini dia bersama Dan. Setelah misi selesai, Dan, Laurie, dan Rorschach pergi melalui atap penjara dengan Archie. Kerusuhan, sirine polisi, dan lampu berkedip tertinggal di belakang mereka, menghindari pengejaran dan melesat ke udara malam, melintasi kota bagai bayangan pahlawan gelap. Dari dalam Archie, Laurie menatap kota yang diselimuti ketidakpastian, kebakaran di mana-mana, warga ketakutan, dan berita politik yang makin panas terkait perang nuklir. Sesampainya kembali di rumah Dan, suasana mendadak berubah. Dr. Manhattan muncul tiba-tiba di ruang tamu. Laurie terkejut. John mengatakan dia tahu Laurie ingin bicara dan mereka akan pergi ke planet Mars untuk pembicaraan serius. Laurie akan berusaha meyakinkan John agar kembali menyelamatkan dunia. Laurie bersiap, sementara Dan yang tak menduga kedatangan ini tampak bingung. Di luar, sirine polisi mendekat, bahkan terdengar ketukan di pintu. Ketegangan meningkat antara keputusan Laurie soal John dan tekad Dan membebaskan Rorschach. Di saat yang hampir bersamaan, sekelompok remaja jalanan bernama The Knot Tops dengan gaya rambut mereka top knot dan sikap agresif mendengar kabar bahwa Rorschach dibebaskan. Mereka salah paham dan mengira Hollis Mason yang bertanggung jawab atas insiden itu akibat rumor, berita simpang siur, dan tidak jelasnya identitas para vigilante. Dipicu kemarahan, obsesi, dan rasa ingin balas dendam, mereka memutuskan menyerang rumah Hollis. Mereka bergerak di malam Halloween, mabuk emosi dan alkohol, membawa tongkat dan benda tajam. Hollis sendirian di rumah, sedang mengukir labu Jack-o'-lantern di meja. Lampu kecil membuat ruangan hangat penuh kenangan. Kucingnya berkeliaran di lantai kayu. 3 anak kecil dengan kostum hantu, bajak laut, dan setan datang untuk trick or treat dan menunggu di depan pintu. Hollis membuka pintu sambil tersenyum. Namun kegembiraan itu berubah menjadi mimpi buruk. The Knot Tops muncul. Suasana jadi bising. Bau alkohol, sumpah serapah, dan kekerasan. Hollis terkejut dan mencoba melawan. Meski sudah tua, dia masih tangkas dan berusaha bertahan. Tetapi jumlah dan kekuatan lawan terlalu cepat. Durf, salah satu anggota Knot Tops, mengambil patung penghargaan masa kejayaan Hollis sebagai Night Owl, lalu menghantamkannya ke kepala Hollis. Suara keras, tulang retak, dan darah memercik. Serangan itu brutal dan tanpa belas kasihan. Para penyerang memukul secara bergantian. Hollis terkapar di lantai, darah mengalir, lampu ruangan pecah. Anak-anak trick or treat yang masih berdiri di ambang pintu syok dan lari ketakutan. Seorang anak sempat bertanya apakah Hollis teman mereka, karena kostum mereka membuat mereka yakin akan dapat permen dari pahlawan malam itu.
Tapi yang mereka temui justru kekerasan. Hollis berjuang dalam kesakitan dan kenangan masa lalunya sebagai pahlawan. Tapi masa lalu tak melindunginya kali ini. Akhirnya dia tak berdaya dan tewas. Setelah para penyerang pergi, anak-anak yang ketakutan menangis melihat tubuhnya terbujur. Jack-o'-lantern pecah dan lilin hampir padam. Ruangan hening, hanya suara malam dari luar. Isu 8 ditutup dengan kutipan puisi Halloween karya Eleanor Farjeon. On Halloween, the old ghosts come about us, and they speak to some, to others they are dumb. Kalimat ini menggema sepanjang kisah. Hantu masa lalu para pahlawan, kenangan, pemberontakan, kehilangan identitas, serta beban moral yang belum selesai. Hollis Mason, meski telah pensiun, tak pernah benar-benar lepas dari masa lalunya. Dunia yang berubah, masyarakat yang salah paham, dan obsesi terhadap simbolisme menjadikannya korban. Isu ini menegaskan bahwa kemarahan, kerinduan, dan identitas para pahlawan adalah bayang-bayang lama yang terus memburu mereka, dan bahwa dalam malam paling gelap sekalipun, bayang-bayang itu bisa berubah panas. Itulah tadi sedikit cerita tentang Watchmen bagian keempat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian bisa request pembahasan dan memberikan dukungan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.